Halo guys, kembali lagi di dalam acara Youth for Christ bersama dengan saya, Arnold Adrian Siburian. Nah teman-teman, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang terkasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kami boleh memahami apa yang menjadi firman Tuhan. Kami boleh mendapatkan pembaruan. Kami boleh diingatkan kembali dan diteguhkan untuk bisa terus berusaha menjadi murid-murid Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah guys, renungan kita kali ini berjudul Domino Effect yang didasarkan pada Yosua pasal 7 ayat 1 dan dilanjutkan ke ayat yang 10 sampai 26. Penekanannya ada di ayat yang ke-1 yang berbunyi, Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Guys, domino effect atau efek domino adalah sebuah fenomena di mana satu kejadian atau peristiwa dapat menyebabkan serangkaian kejadian atau peristiwa yang lain. Efek domino ini menunjukkan bagaimana satu tindakan atau satu kejadian yang dianggap kecil bisa berdampak dan berkembang menjadi peristiwa-peristiwa yang jauh lebih besar, lebih luas, dan beruntun. Mirip dengan bagaimana satu domino yang jatuh dapat membuat domino yang lain jatuh pula. Nah, bangsa Israel kalah dalam pertempuran melawan kota Ai setelah kemenangan besar mereka di Yeriko. Saat itu Yosua memohon petunjuk dari Tuhan mengenai kekalahan ini dan mendapatkan jawaban bahwa kekalahan bangsa Israel itu disebabkan oleh dosa yang ada di tengah-tengah mereka. Hanya dengan membersihkan dosa tersebut, mereka dapat memperoleh kemenangan kembali. Dan dosa ini dimulai ketika Akan, seorang dari suku Yehuda, mengambil beberapa barang yang terlarang setelah pertempuran melawan Yeriko yang sebenarnya dikhususkan untuk menjadi milik Tuhan. Dosa Akan membawa kekalahan bagi seluruh bangsa Israel. Akan pun dihukum mati untuk menghapuskan dosanya, membawa pemulihan bagi bangsa Israel dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan perjuangan. Guys, kisah Akan ini mengajarkan kepada kita bahwa dosa pribadi dapat berdampak besar pada komunitas secara keseluruhan, seperti efek domino. Setiap pelanggaran terhadap perintah Tuhan, sekecil apapun, bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain. Kita diingatkan untuk tidak meremehkan pelanggaran sekecil apapun dan mempertimbangkan setiap tindakan agar kita tidak menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri ataupun juga orang lain. Nah, inilah yang menjadi renungan firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, kami mengucap syukur kami boleh diingatkan kembali supaya kami semakin memperhatikan tingkah laku kami, supaya kami boleh kembali menghayati tugas kami sebagai umat-Mu yang sudah diselamatkan untuk terus berusaha sebaik mungkin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami juga dapat memberikan teladan, bukan malah membawa celaka buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuntun kami selalu ya Tuhan, mampukan kami selalu agar kami boleh menjadi murid Tuhan yang sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami.
Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah guys, demikian renungan kita hari ini. Tetap jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada orang-orang yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.